Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, sepupu Rasulullah yang disebut-sebut oleh Rasul sebagai gerbang ilmu pengetahuan ini, ternyata pernah menaruh hati pada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa remajanya. Bak seorang remaja yang memasuki masa pubertasnya, hatinya dipenuhi keinginan untuk menjadi partner utama Fatimah radhiyallahu anha ketika itu. Namun ia tak berani mengungkapkannya karena Ali menyadari betul bahwa ia tak memiliki apa-apa. Perang batin di ketika itu berkecamuk dalam diri Ali. Satu sisi Ali sangat ingin menikahi Fatimah, namun di sisi lain ia menganggap dirinya tak pantas disandingkan dengan putri seorang utusan Allah yang amat sangat mulia. Ia juga pernah putus asa ketika mendengar berita bahwa Abu Bakar telah meminang Fatimah. Hatinya tak tenang, pikirannya pun tak menentu saat ia mendengar berita itu. Namun Ali mampu mengendalikan dirinya. Ia pun menyadari bahwa dirinya hanya seonggok batu kerikil bila dibandingkan dengan sosok Abu Bakar yang mulia. Tak lama kemudian, ia mendengar berita bahwa pinangan Abu Bakar ditolak oleh Rasul. Ketika itulah secercah harapan untuk menikahi Fatimah muncul kembali dalam diri Ali. Namun tak bertahan lama, harapan itu kembali terhapus ketika Ali mendengar ada sahabat Rasul yang lain yang datang kepada Nabi juga untuk meminang Fatimah. Walau demikian, keadaan yang dialami oleh Ali ternyata skenario Allah tak dapat disangka-sangka. Tak berapa lama kemudian, datanglah Abu Bakar dengan senyum manisnya sembari membawa undangan untuk Ali. Undangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbekal rasa penasaran, Ali segera mendatangi Rasul. Dan tak disangka ketika itu ternyata Rasul ingin Ali menjadi menantunya. Tak ada hari yang paling indah bagi Ali selain hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjodohkannya dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Pikiran dan ketakutan yang Ali bayangkan selama ini ternyata tak mampu mengalahkan kronologi kisah yang telah Allah buat untuknya. Inilah takdir, ketentuan Allah terhadap diri seorang hamba. Fatimah telah ditakdirkan untuk menjadi istri Ali radhiyallahu anhu. Walaupun 1000 rintangan yang menghalangi, tetap juga Ali yang mempersuntingnya. Begitu juga setiap manusia yang hidup di dunia ini. Kita mempunyai takdir yang telah Allah tentukan dalam menjalani roda kehidupan dari dunia sampai ke akhirat nanti. Langkah, rezeki, jodoh, dan mati bagi seorang hamba itu semua telah tercatat di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk reda dengan ketentuannya, baik itu berupa kebaikan maupun ujian. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang tidak reda dengan ketentuanku dan tidak sabar atas musibah dariku, maka carilah Tuhan selain aku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berbahagialah menjadi seorang muslim
Di saat cobaan datang bertubi-tubi, seorang muslim diajarkan bagaimana cara mengelola hati sehingga hatinya tetap sabar dan yakin akan hadirnya sentuhan hangat dari kasih sayang Sang Ilahi Rabbi. Begitu juga di saat nikmat turun dari langit, seorang muslim diajarkan bagaimana menata hati sehingga hatinya bersyukur dan menepis jauh kemungkinan munculnya sifat sombong dan dengki dalam hati itu sendiri. Terkadang kita berpikir, mengapa seringkali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita? Rencana yang telah kita rancang seringkali tidak berjalan mulus, dikarenakan hadirnya hal-hal di luar kendali kita. Tak kuasa terkadang kita menahan emosi dan kecewa dengan apa yang terjadi. Namun tanpa kita sadari bahwa apa yang sedang berlaku itulah menurut Allah yang terbaik bagi kita seorang hamba, walaupun kejadian itu buruk menurut pandangan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Saudara-saudaraku yang seiman, jika kita yakin bahwa skenario kehidupan di dunia ini telah dirancang dengan rapi oleh sutradara alam semesta, maka tak perlu takut dengan hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Jika kita tahu Sang Khalik tak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, maka tak usah gelisah dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jika kita paham bahwa hanya Sang Allah yang mengetahui apa yang baik untuk kita, maka tak perlu gundah dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan jika kita mengerti bahwa skenario Allah itu adalah skenario yang paling indah, maka tak usah risau dengan kegagalan yang terjadi. Ketika Allah sedang menyulam kehidupan hambanya, tak perlu Allah mengungkapkan rencananya, karena Allah ingin semua terasa indah pada waktunya. Allah ingin melihat hambanya gigih dalam menjalani prosesnya. Allah ingin melihat hambanya bercucuran air mata, bersimpuh untuk mengharapkan rahmat dan ampunannya. Allah ingin melihat hambanya tegar dan bersabar dalam menerima cobaannya. Dan Allah ingin melihat senyum dan ucapan syukur yang keluar dari mulut hamba tatkala Allah mengabulkan doa-doa hambanya itu. Ruang lingkup penglihatan Allah sangatlah jauh berbeda bila dibandingkan dengan ruang lingkup penglihatan hambanya. Ibarat seseorang yang melihat dari dalam lubang dan seseorang yang lain melihat dari atas menara, maka seseorang yang melihat dari atas menara, jangkauan pandangannya akan lebih luas daripada jangkauan pandangan seseorang yang melihat dari dalam lubang. Oleh karena itu, wajar jika banyak keputusan Allah yang berbeda dari keinginan kita, karena Allah melihat dari sudut pandang yang luas, mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan, merencanakan sesuatu dengan data yang sangat lengkap. Tak pantas bila kita menyalahkan skenario yang Allah buat. Allah telah merancang skenario yang sempurna. Terkadang Allah menyembunyikan mutiara yang indah di balik sebuah kotak yang terlihat kusam. Kita tak bisa dengan mudahnya menyalahkan setiap kejadian buruk di hadapan, karena siapa tahu kejadian yang indah sedang menunggu selangkah, dua langkah
di depan kejadian buruk yang menimpa kita itu. Semua akan indah pada waktunya, wahai saudaraku. Yakinlah itu. Perlu kita ketahui, sejatinya ujian itu untuk menguatkan seorang hamba, bukan untuk melemahkannya. Ujian itu ladang pahala, bukan malapetaka bagi seorang hamba. Bukan Allah Ta'ala tak mendengar doamu, hanya saja Allah Ta'ala tahu yang mana yang lebih baik untukmu. Bukan Allah Ta'ala tak tahu lelahmu, hanya saja Dia lebih tahu bahwa kamu mampu melewatinya. Jika ujian sebesar pesawat, maka yakinlah nikmat Allah Ta'ala seluas langit yang membentang. Ujian itu pertanda Allah rindu kepada hambanya. Rindu hambanya banyak menyebut asmanya. Rindu hambanya banyak berdoa kepadanya. Dan rindu hambanya yang berzikir untuknya. Ujian itu ladang pahala, wahai saudaraku. Maka nikmatilah setiap lelahnya. Jika lelah diganti menjadi lillahi, disitulah letak keberkahan ujian yang sesungguhnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.